Jadi kita batasi dulu seperti itu prosesnya ya. Bahwa nanti ada yang menyebutkan kita membutuhkan statistik cukup yang tentu saja kan belum dibahas ya, kita belum masuk ke materi itu. Nah, itu kita sebisa mungkin saja dulu sesuai prosedur yang Ibu minta gitu. Adapun mungkin kalau di antara beberapa kalian yang ibaratnya mungkin sudah membaca lebih dan sebagainya, mengerjakan dengan baik, itu nanti akan menjadikan nilai plus begitu ya. Itu saja berkaitan dengan 3 PR ya yang kemarin Ibu minta kalian kerjakan begitu. Nah, hari ini saya akan share sedikit ya sebagai informasi tambahan ya berkaitan dengan salah satu buku atau literatur yang kita gunakan yaitu di buku Wakerly. Sebentar ya. Sudah terlihat anak-anak di layar masing-masing? Sudah ya, mudah-mudahan. Nah, jadi sebagai tambahan untuk metode Bayes sebagai metode penaksiran, ya kalian bisa memperkayanya di sini di bab 16 dari buku Wakerly ya tentang Introduction to Bayesian Method. Nah, di sini barangkali untuk pembahasan kita itu masih hanya sampai bagian 16.1 dan 16.2 ya. Jadi tidak sampai ke pengujian terutama di sini inferensinya yaitu untuk membangun selang dan juga untuk uji hipotesisnya. Jadi baru sampai memang mendapatkan penaksir titik ya, penaksir Bayesian sampai yang 6.2 yang ada di sini. Nah, saya ingin menunjukkan dari buku Wakerly ini ya beberapa tambahan yang kemarin saya sampaikan kepada kalian yaitu di contoh 16.1 ini yang sama-sama sudah kita turunkan kemarin di dalam slide yaitu di mana di sini yang YI-nya berdistribusi Bernoulli kemarin ya dengan peluang suksesnya itu adalah P dan kita diminta mencari distribusi posterior dari P-nya. Nah, kalau di sini ya, di sini disebutkan gitu ya di dalam contoh ini bahwa P tersebut itu berdistribusi beta ya untuk distribusi priornya. Sehingga di sini langsung nembak gitu ya ke distribusi beta. Sementara kan waktu di slide saya menyampaikan kita masih memungkinkan ada beberapa distribusi lain yang memungkinkan di mana support si peluang P peluang itu di antara 0 dan 1. Nah, kemarin kita sudah sama-sama menghasilkan bahwa di hasil akhirnya itu adalah distribusi posteriornya itu sama dengan distribusi priornya. Yaitu bahwa di sini yang berbedanya itu hanya di parameternya. Ya, di sini kita peroleh sama-sama ini di batas garis akhirnya bahwa kita memiliki parameter baru alfa bintang sama B bintang seperti bentuk seperti ini. Kemarin itu hanya hurufnya aja ya, anak-anak di kita XI, di sana YI. Nah, saya tidak menyampaikan di sini contoh 16.2-nya, di mana sebetulnya bagaimana sih Bu prakteknya gitu ya ketika nanti kita punya informasi nih data beneran begitu ya. Nah, kemudian berapa banyaknya dan juga berapa parameter barunya. Nah, di buku Wakerly ini dia menyampaikan di contoh 16.2 ya dengan dia menceritakan suatu kasus tertentu di sini tentang penyakit begitu ya. Nah, di sini diberikan dari mulai A dan B itu berbagai jenis input ya, di mana input datanya kita perhatikan di sini misalnya di A ya, ini diberikan masing-masing nilai parameter yang sudah diketahui dari distribusi priornya.
Jadi seperti di sini di A, alfanya itu 1, betanya 3, kemudian N ini adalah banyaknya observasi atau data yang kita miliki, sebut di sini ada 5, dan jumlahan dari XI-nya itu 2. Ya, jadi yang direkam itu yang terpenting adalah statistik jumlahannya, ya. Tidak harus ada X1 sampai X5-nya. Ya, cukup ada jumlahannya itu yang disimpan. Jadi nanti kalau ke depannya ditambah N-nya, nambah 1 data, misalnya dia jadi 6, nah berarti sigma Y-nya ini tinggal ditambah data Y6. Begitu ya, tinggal ditambah data ke-6. Nah, bagaimana di sini gitu ya, kita diberikan beberapa bentuk alfa ya, di mana di sini alfanya Anda lihat bagian A dan B itu alfanya kecil. Nah, kemudian di C dan D itu alfanya itu 10 begitu ya. Dan kemudian betanya ini juga sama, A dan B dibuat kecil, di CD betanya besar. Nah, N-nya kombinasi, di mana di sini N-nya bagian A kecil, bagian B besar, dan seterusnya. Nah, kalau N-nya tambah besar, tentu saja di sini sigma dari Y-nya pun otomatis ini bertambah besar karena tambah banyak lagi. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita perhatikan ya, di sini ingin dilihat bagaimana kita mengaplikasikan distribusi posterior untuk alfa bintang sama beta bintang yang baru ya, anak-anak. Nah, di sini disampaikan bahwa sebelum kita melakukan proses tadi perhitungan dua parameter yang baru, nah sebetulnya kita bisa menghitung dulu statistik dari distribusi prior yang kita punyai. Nah, distribusi prior yang kita punyai itu adalah beta alfa, beta ini beta makan beta ini anak-anak ya. Nah, maka di sini sesuai dengan yang harus kita ingat di dalam kepala kita bahwa distribusi beta itu memiliki bentuk rataan yang sangat mudah diingat ya, yaitu di sini alfa dibagi alfa ditambah beta. Nah, sehingga dengan tadi informasi bahwa kita punya alfa beta yang sebelumnya, ini khusus yang A dulu begitu ya. Nah, kita dapat memasukkan bahwa di sini 1 dibagi 4 ya, atau 0,25. Nah, kemudian dari informasi penaksiran maksimum likelihood estimate, nah kenapa Bu dihubungkan seperti ini? Karena seperti yang Anda telah ketahui kemarin ya, kita sudah membahas bahwa untuk mendapatkan parameter bias kemarin, itu base dasarnya adalah distribusi maksimum likelihood. Jadi intinya maksimum likelihood nanti ditambahkan dengan sesuatu dari distribusi priornya. Masih ingat ya kemarin slide yang bagian terakhir. Nah, maka kita bisa mendapatkan taksiran untuk P-topi, yaitu tidak lain adalah rata-rata dari data itu sendiri. Jadi di sini adalah sigma YI dibagi dengan N, ya. Tadi sigma YI-nya diketahui 2, ya, dibagi dengan N yaitu 5, maka di sini adalah 0,40 begitu. Nah, dengan informasi bahwa distribusi posterior untuk beta, untuk P itu adalah beta juga, dengan parameter di sini Anda perhatikan, anak-anak kalau saya menyorot dengan tangan ini kelihatan anak-anak? Kelihatan Bu. Oh, kelihatan Bu. Oke, ya. Nah, ini distribusi betanya kita masukkan seperti ini ya, bahwa alfa topinya adalah jumlahan dari YI ditambah alfa yang lama, kemudian beta bintangnya juga adalah N dikurangi sigma YI terus ditambah beta yang lama. Nah, maka di sini sebetulnya tinggal kita masukkan saja begitu anak-anak ya, yaitu bahwa kita peroleh di sini ya alfa bintang yang baru itu adalah 3, beta bintang yang baru adalah 6. Ya, begitu seterusnya untuk setiap nilai bagian B, C, dan D yang ada ya. Jadi rumusnya sama, tidak ada perubahan begitu ya. Nah, tentu saja
manfaatnya ketika nanti ketika Anda nanti punya distribusi parameter yang baru masing-masing dari alfa bintang dan beta bintang ini, ya, maka Anda sebetulnya bisa mencari rataan dan variansi yang baru ketika data Anda tadi ditambah. Begitu ya. Jadi sesudah proses update, Anda bisa tahu seberapa besar perubahan rata-rata dan juga di sini variansinya. Tapi pada umumnya memang rata-rata ya, makanya di atas di sini hanya dicarinya semacam itu. Nah, jadi Anda bisa melanjutkan dengan rata-rata yang baru dan juga variansi yang baru tentu saja dari informasi setiap bagian A, B, C, dan D ini. Nah, ini aja ada tambahan anak-anak dari distribusi beta ya, bahwa variansinya nah ini agak panjang ya, yaitu di sini alfa beta dibagi alfa tambah beta kuadrat dikali alfa tambah beta tambah 1 begitu. Ya. Nah, itu bagian dari tambahan. Jadi kalian tahu ya ketika kemarin kita hanya berupa rumus, nah nanti bisa dimasukkan seperti ini. Yang terpenting tercatat informasi input data yang sebelumnya. Nah, ini adalah contoh ya beta prior dan posteriornya ya. Kita bisa membandingkan ini untuk contoh di 16.2. Nah, ini Anda lihat ya grafiknya yang terjadi. Jadi di sini kalau dilihat adalah ini beta 1 untuk yang prior ya. Beta 2 dan beta 3 ini masing-masing untuk menunjukkan yang posteriornya ya. Jadi ini untuk satu grafik ini. Nah, ini ada beta 1, beta 2 dan beta 3 ya. Ini beta 1 ini beta yang asli ya, yaitu distribusi prior, dan kemudian beta 2 untuk distribusi posterior di mana yang n-nya yang kecil tadi saya bilang. Nah, beta 3 ini adalah untuk yang n-nya kita perbesar ya, dan juga artinya kita tambah ya datanya lebih banyak lagi. Nah, yang menarik di sini Anda perhatikan ya, beta 1 ini ya tadi priornya artinya dari data yang sebelumnya ya. Nah, kita peroleh bentuk grafiknya adalah turun seperti ini ya. Nah, tentu saja Anda perhatikan lihat support sumbu X-nya yaitu di antara 0 dan 1 ya. Lihat Anda perhatikan di sini. Nah, ketika data kita tadi ya n-nya bergerak, kita punya 5 data, kemudian 2, dengan otomatis di sini alfa betanya bergeser anak-anak, dan min variansi nih 2 kolom yang terakhir ini dihitung berdasarkan rumus yang tadi paling bawah di lembar sebelumnya. Anda lihat di sini ada pergeseran ya anak-anak, ada pergeseran. Apanya yang bergeser? Min-nya. Ya, jadi artinya dengan parameternya itu bertambah baik alfa dan betanya, nah itu akan mempengaruhi pergeseran min-nya. Ya, Anda tahu min ya? Min itu adalah tempat berpusatnya data. Jadi yang tadinya bahwa min-nya itu di sekitar 0,25 nih di sini, lihat lihat tangan yang saya tunjuk ya di beta 1. Nah, bergeser di beta 2, bergeser sedikit ke sebelah kanan di 0,33. Kemudian dengan bertambahnya n, maka dia bergeser ke 0,4 ya. Anda lihat puncak beta 3 yang dia lebih tinggi, nah dia bergeser di sekitar 0,4 sekian. Dekat ke 0,4 lah ya kalau kita bulatkan. Nah, variansinya apa yang paling menarik? Anda perhatikan ya, dengan menambah si n ini, artinya biasanya ya data kita perbanyak yang biasanya nanti ujungnya dekat-dekat ke normal begitu ya anak-anak. Nah, di sini ditunjukkan dengan nilai variansi. Nah, ini mungkin variansinya kalau saya lebih setuju ke standar deviasi ya anak-anak ya, diakarkan kembali. Nah, ini nilainya makin kecil. Ya, jadi dengan n banyak itu biasanya
keberagamannya itu makin tambah banyak yang homogen, yang sama ya, karena N-nya tambah banyak ya, gitu. Nah, dia terlihat gunungnya ini makin rapat, gitu ya. Nah, ditandai juga dia makin kurus begitu ya. Jadi artinya makin banyak yang berada di tengah-tengah nilai sini, begitu. Nah, ini adalah contoh ya bagaimana distribusi beta ini memiliki bentuk yang agak beragam begitu ya, dengan penambahan N dan tentu saja otomatis bertambah jumlahannya. Nah, ini mengakibatkan bentuk yang berubah seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana untuk jenis alfa yang lebih besar dari 1. Tadi kita perhatikan alfa 1 itu membuat dia distribusinya seperti ini turun ya. Jadi sepertinya ada kaitan dengan distribusi eksponensial ya atau gamma. Nah, kalau alfanya lebih dari 1 seperti ini nih bagian tabel yang bagian bawah yaitu alfa 10, betanya 30. Nah, ini bentuknya sudah mulai seperti gunung, seperti distribusi normal ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ditunjukkan dengan penambahan di sini adalah banyaknya sampel yang otomatis akan merubah alfa bintangnya. Nah, ini akan mengalami pergeseran ke sebelah kanan dan tambah naik. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat beta 1 itu adalah yang paling kiri ini grafiknya, maka beta 2 dia akan menggeser ke kanan plus menaikkan gunungnya. Nah, artinya kalau gunungnya ingin semakin naik, ya bertambah N-nya, Anda perhatikan ya, bertambah 5 kalinya. Nah, ini naiknya dari beta 2 ke beta 3 cukup signifikan ya, naiknya 5 kali lipatnya begitu. Ya. Nah, sementara minnya bagaimana? Kalau minnya tidak terlalu bergeser jauh sebetulnya ya, dia hanya bergeser sedikit. Tetapi puncaknya barangkali dan juga di sini adalah variansinya. Nah, cukup terlihat perbedaan. Nah, terutama kurtosisnya ya, kalau Ibu lihat di sini berubah seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini betul sekali bahwa distribusi betanya di sini tetap dipertahankan ya, artinya bentuknya tetap dipertahankan, namun dari segi di sini rataan dan variansinya tentu saja mengalami pergeseran seperti yang saya bilang yang lalu, memiliki parameter yang berbeda begitu ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mengaplikasikan beberapa bentuk N dan sigma dari XI ya yang kita punyai. Sampai sini apakah ada pertanyaan dari kalian? Dari Naufal, ada Naufal, pertanyaan Naufal? Enggak ada, Bu. Kalau dari Alia Fatia, apa ada pertanyaan? Clara, Vivian ada pertanyaan sama Brian Savero? Brian? Tidak kedengaran. Ini Caroline? Suara Ibu kedengar Caroline? Terdengar, Bu. Ada pertanyaan Caroline? Dari saya belum, Bu.
Oke, saya lanjut sedikit ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat begitu ya. Nah, ini adalah definisi 1 dan definisi 3 yang kemarin saya jelaskan kita manfaatkan untuk mencari penaksir dari P begitu ya. Nah, jadi di sini kemarin saya menerangkan bahwa kita mencari P-topi ya dari definisi 2 yang tercantum di bawah ini begitu ya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan ada contoh lain ya anak-anak berkaitan dengan distribusi yang bisa kita pakai. Sebentar ya. Nah, ini yang kemarin ya. Ini sudah saya jelaskan. Jadi kalian kalau mau lihat lengkapnya ada di bagian bab 16 ya dari buku Wakerly ya. Nah, ini baris yang kemarin saya terangkan di baris yang ini ya bahwa penaksir Bayes itu tidak lain adalah dasarnya dari penaksir MLE ditambah dengan informasi dari priornya. Oke, nah saya mau menambahkan di sini di example 16.4 ya. Nah, ini ada distribusi yang lain, satu ya, contoh yang lain. Jadi di sini kita punya Y1, Y2 sampai YN itu berdistribusi normal ya. Dengan di sini mu-nya tidak diketahui dan variansinya ini diketahui. Nah, sehingga variansi yang diketahui ini biasanya kita simbolkan ya anak-anak seperti waktu kita ngebahas di penaksiran selang. Nah, itu biasanya kita simbolkan dengan sigma sigma 0 kuadrat. Jadi diberi kode 0. Nah, itu menandakan bahwa biasanya variansinya kita ketahui dan dia merupakan suatu konstanta tertentu. Nah, di sini kita akan menggunakan definisi yang ke-1 ya, bahwa ada distribusi prior konjugat ya untuk mu, yaitu di sini adalah distribusi normal ya dengan min yaitu ini apa ya anak-anak ya? Eta ya, anak-anak kalau nggak salah. Anak-anak lihat ini. Eta ya, ini ya kalau tidak salah ya. Eta dan juga variansinya adalah delta kuadrat. Nah, di sini kita diminta menentukan ya distribusi posterior dan estimator Bayes untuk si mu yang tidak diketahui dari yang tadi ya YI tersebut. Nah, maka di sini dibentuk, nah ini mungkin ya informasi yang kemarin juga teman kalian bertanya, Bu, ada yang butuh nih, padahal saya belum membahas. Tapi kita terima saja dulu ya. Nah, di sini kita bisa membentuk suatu statistik cukup ya, nanti itu akan kita bahas di selanjutnya. Nah, misalkan U. Nah, di mana statistik cukup ini ya, itu biasanya dibentuk dari sampel yang kita punyai ya, dari Y1, Y2, YN itu. Nah, biasanya statistik cukupnya apa yang bisa mewakili data tersebut. Jadi informasinya tidak harus punya semua yang tadi saya sampaikan, tapi cukup kita bentuk suatu statistik yang merupakan kombinasi dari N sampel acak tersebut. Nah, salah satunya adalah di sini sigma YI ya. Nah, di mana sigma YI ini adalah jumlahan. Jadi nanti di selanjutnya kita juga akan bahas ya statistik cukup untuk si Y1 sampai YN ini antara lain adalah jumlahannya misalnya, atau rata-ratanya, atau perkaliannya gitu. Nah, kita bisa mengambil beberapa kombinasi bentuk statistik dari si sampel acak ini. Nah, misalkan di sini kita mengambil informasi jumlahan dari Y1 sampai YN ya. Nah, di mana di sini merupakan nanti statistik cukup untuk mu-nya dan dia diketahui ya, dan dia pasti akan memiliki distribusi normal sama dengan sampelnya.
Jadi kalau di sini YI itu distribusi normal tadi mu dan sigma kuadrat 0 ini. Nah, maka kalau kita punya N buah, kita jumlahkan ya, maka rata-ratanya pun akan N kali mu dan variansinya akan N kali sigma kuadrat. Nah, ini otomatis ya, tapi kalau mau dibuktikan secara panjang pun bisa. Nah, maka fungsi likelihood dari U ini apa? Begitu ya. Nah, fungsi likelihood dari U, karena kita tahu fungsi likelihood itu tidak lain juga adalah fungsi kepadatan peluang gabungan ya dari U ini. Nah, maka dia akan kita tuliskan sebagai bentuk ini. Ya, ini adalah bentuk distribusi normal. Nah, di mana di sini Anda perhatikan rata-ratanya itu adalah N mu. Nah, ini akan berpengaruh di sini. Ya, N mu ini. Karena di sini adalah peubah acaknya. Karena sudah U ya, bukan Y lagi. Dikurangi dengan rata-rata dari U. Dan dibagi dengan standar deviasi ya. Atau akar dari variansi. Nah, di sini ya. 2N kali sigma kuadrat 0 ini. Nah, maka di sini ini dan di sini adalah join distribusinya begitu ya dari U dan parameternya itu adalah kita kalikan fungsi likelihood dengan suatu distribusi dari G mu-nya. Nah, ini sudah masuk ini ya ke prosedur Bayes. Jadi prosedur Bayes seperti yang kalian ingat kemarin, yang pertama adalah mencari fungsi kepadatan peluang yang nanti kita akan membentuk fungsi likelihood-nya. Nah, yang kedua kita mencari fungsi kepadatan peluang gabungan antara U dengan parameternya, di mana ini kemarin saya menyampaikan setara ya, bahwa fungsi kepadatan peluang itu setara dengan fungsi likelihood-nya dikalikan priornya. Nah, jadi di sini ya bahwa priornya kita bentuk karena dia dari distribusi normal, maka karena rata-ratanya kita tahu juga dia akan berkisar di domain yang tadi YI ini, ya kita bentuk dia distribusi normal juga. Nah, maka di sini ya Anda perhatikan likelihood-nya kita ambil yang ini, lalu kita kalikan juga dengan G ya, ini fungsi prior dari mu-nya yaitu normal juga ya, maka di sini suku yang bagian ini nih kita peroleh ya. Nah, dia menyebabkan di sini pembaginya adalah 2 pi kali delta kuadrat yang ini ya, mana tadi? Yang ini ya, anak-anak ya. Nah, informasi conjugate prior distribution-nya. Nah, kemudian pangkatnya karena sesama eksponen, maka pangkatnya semacam kita jumlahkan saja. Ya, maka di sini kita kalikan ya, kita langsung jumlahkan dengan 1/2 delta kuadrat. Ini mu karena tadi kita distribusinya adalah distribusi untuk si mu dikurangi dengan rataannya. Rataan dari siapa? Rataan dari mu, yaitu di sini yang kita misalkan. Ya, min-nya adalah eta, variansinya adalah delta kuadrat. Nah, maka kita dapatkan fungsi kepadatan peluang gabungannya. Nah, sesudah kita memiliki fungsi kepadatan peluang gabungan, ada yang masih ingat diapakan, anak-anak? Kita bikin marginalnya ya, marginal dari si U-nya begitu ya. Jadi artinya di sini kita akan integralkan fungsi kepadatan peluang Fu mu ini terhadap si mu-nya, karena kita mau mencari fungsi sampel acak si U-nya itu sendiri. Nah, maka di sini kita lanjut ya. Nah, maka kita akan mencari di sini. Nah, ini diubah ya bentuknya ya, anak-anak ya. Sebentar, maaf. Nah, ini ya. Nah, ini adalah pengubahan bentuk ya, pengubahan bentuk yang
dipangkatkan eksponennya supaya lebih mudah nanti ketika kita akan mengintegralkannya. Nah, ini prosesnya bisa kalian ikuti ya. Prosesnya adalah dengan menyatukan di sini bagian penyebutnya ya, yaitu yang 2n sigma kuadrat dengan 2 delta kuadrat. Nah, perhatikan di sini saja ya, langsung ke bawahnya. Nah, sehingga kita harus bereskan bagian pembilangnya, bagian atas kuadrat ini. Kalau dilihat di sini adalah dibuka ya, satu persatu. Ya, jadi U kuadrat di sini dibuka ya, mu kuadrat ini pun dibuka. Nah, menyisakan adalah percampuran antara di sini parameter-parameter dari gabungannya dan juga si priornya. Nah, kemudian kita lihat dia memisahkan suku ya, di mana di sini ada suku yang masih bergantung pada n ya, selain ada n di sini juga nih. Kalau kita lihat ya. Nah, ini karena ini kan harus kali silang ya, anak-anak kalau kita satukan ininya. Nah, maka di sini dia mengambil bentuk seperti ini ya, bentuk sederhananya. Kelihatannya tadi untuk tujuan supaya nanti mudah kita taksir, kita ini kan ya, kita integralkan. Nah, kembali ke sini ya, bahwa kita punya FU, mu ini adalah bentuk seperti ini, dengan di sini eksponennya itu bisa kita pisahkan ya, antara bentuk yang ke-1 dikali bentuk eksponen yang kedua ini. Nah, kemudian karena kita mau mencari marginal yang tadi fungsi hanya terhadap si sampel acak U itu ya ini. Nah, maka kita integralkan ya bentuk yang FU, mu ini terhadap D mu-nya. Nah, maka kita bisa keluarkan karena ini terhadap mu ya. Jadi dia mau memisahkan yang mu aja. Yang tidak mengandung mu itu bisa kita keluarkan saja dulu. Seperti bentuk yang eksponen di atas ini. Ya, ini sudah tidak ada bentuk mu-nya lagi. Jadi intinya adalah penguraian yang tadi adalah ingin mengeluarkan bentuk mu-nya ya, karena nanti kita sisakan di dalam integralnya. Wah, ini lumayan ini anak-anak ya, mengintegralkan ini agak keriting nih, karena distribusi normal kan memang banyak gitu ya unsur-unsurnya. Nah, maka kalau kita perhatikan di sini ya, kita ini kayaknya memasukkan unsur kembali ya, kita ambil dari bagian yang ini supaya bisa saling mencoret begitu ya. Oke, hasil akhirnya apa nih ya? Nah, kita peroleh di sini adalah bentuk seperti tadi, kayaknya paling bawah ya anak-anak ya. Ulangin lagi ya, mundur dulu. Nah, bentuk yang terakhir ya, seperti ini tidak ada lagi. Nah, sesudah kita dapat marginalnya, maka langkah berikutnya kita mencari fungsi peluang ya, bersyarat gitu ya, untuk si posteriornya, yaitu tidak lain adalah di sini dia menyimbolkannya dengan G bintang. Kalau kemarin saya masih F ya, G bintang dari mu ya, bersyarat U-nya. Nah, tidak lain adalah FU, mu dibagi dengan marginal dari U yang tadi kita peroleh. Nah, sekilas kita lihat bahwa bentuknya ya, ini kita kembalikan lagi ke distribusi normal, di mana di sini dia menjadi 1/, sesuatu yang nanti di sini mengandung unsur variansinya, kemudian dikalikan dengan E, dipangkatkan min dari 1/, sesuatu juga, dikalikan dengan mu dikurangi rata-rata ya, dikuadratkan begitu. Nah, maka di sini dengan kita mengutak-atik gitu ya, supaya mirip dengan distribusi normal yang sebelumnya. Nah, maka di sini kita peroleh bahwa distribusi posterior dari mu ini juga berdistribusi normal dengan rataan kan tadi yang G mu-nya itu eta sama delta kuadrat.
Nah, maka kita akan punya eta bintang yang baru dan juga delta bintang kuadrat yang baru. Nah, di mana eta bintangnya itu adalah rata-rata ya. Jadi rata-ratanya di sini tidak lain adalah yang bagian yang ini ya, yang mu dikurangi rata-ratanya, dan yang variansinya itu adalah bagian yang ini diseperkan tentu saja ya, 1/2 sekian, 2-nya nggak ikut ya, karena 2 kan rumusnya ya, 1/2 delta kuadrat. Jadi delta bintang kuadratnya itu hanya tinggal kita balik, ini menjadi 1/4, 2-nya tidak ikut gitu. Nah, maka itulah tadi distribusi posteriornya, yaitu distribusi normal dengan masing-masing di sini parameter barunya eta bintang dan delta bintang kuadrat. Nah, taksiran biasnya apa? Nah, taksiran biasnya di sini adalah mu topi ya. Nah, ini adalah bentuknya seperti kita bisa mencari rata-rata ya dari distribusi dari distribusi posterior yang tadi, ya tidak lain adalah rata-rata yang tadi, karena ini udah rata-rata ya bicaranya. Jadi tidak lain dia adalah ya yang eta bintang ini, begitu ya. Nah, kalau kita mau melihat hubungan antara tadi bias dengan penaksir lainnya, yaitu MLE, nah maka di sini kita dapat memisahkan seperti kemarin saya melakukan pemisahan begitu ya antara suku yang penjumlahan pembilang yang di atas ini menjadi 2 bagian ya, yaitu yang delta kuadrat U ya dan juga yang sigma kuadrat eta yang lama ini. Nah, jadi pokoknya harus terpisah bahwa yang bias itu adalah kombinasi dari taksiran MLE-nya ditambah dengan priornya, begitu ya, di mana rata-rata priornya, ekspektasi priornya itu adalah eta yang lama, seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang lain ya, anak-anak. Jadi yang saya simpulkan di sini, baik kemarin kita mencoba untuk satu distribusi beta dan juga distribusi normal untuk menguraikan menjadi bentuk yang istimewa kembali distribusinya harus teliti ya, intinya itu anak-anak. Bagaimana kita mengutak-ngatik kayak tadi kombinasi penggabungan dari parameter yang sebelumnya dan parameter dari prior untuk menghasilkan bentuk yang cukup sederhana seperti tadi di baris yang atas ini, ya lumayan ya, harus langkah per langkah. Makanya ketika di beta ini saya juga menurunkan secara rinci supaya kalian terbayang prosesnya begitu. Nah, tambahan tadi di bagian yang ini, nah ini kan tadi distribusinya itu semacam kayak sudah disebutkan ya anak-anak seperti ini nih. Ya, dia dikasih tahu distribusi prior konjugatnya itu adalah distribusi normal. Ya, jadi di sini intinya apa? Semacam kalian harus mempunyai semacam kayak pengetahuan ya bahwa kalau seperti kemarin kita punya Bernoulli atau binomial, nah distribusi priornya itu apa gitu untuk parameternya. Ya, nah begitupun dengan di sini kasus normal ya. Nah kalau normal biasanya dia punya distribusi prior konjugatnya itu normal juga gitu. Nah baru kemarin ada kakak tingkat kalian itu seminar begitu ya. Nah dia menggunakan dia menggunakan metode Bayesian untuk menaksir parameter mu dan sigma kuadratnya. Nah dia menggunakan distribusi prior konjugat untuk si normal itu ada namanya anak-anak, salah satunya yaitu namanya inverse wizard. Nah artinya bahwa itu menjadi list pengetahuan ya. Saya tidak menunjukkan di sini karena itu seminarnya saya menguji ya, bukan anak bimbingan saya sendiri. Nah, jadi salah satu distribusi yang konjugat gitu ya dengan distribusi normal itu kita bisa memperoleh informasi distribusi
inverse wizard atau disingkat dengan IW begitu ya, inverse wizard. Bentuknya mirip. Nah, saya curiga di sini sama saja ya. Jadi distribusi conjugate yang tadi dengan parameter ini ya sama saja dengan distribusi yang tadi ya, inverse wizard. Nah, jadi artinya kalau nanti kalian suatu saat misalnya di TA kalian nanti menggunakan menggunakan metode Bayes ini, nah informasi berkaitan distribusi apa sih yang conjugate gitu ya, yang hampir sama dengan distribusi prior yang kalian punyai, nah itu kalian harus cobakan. Kemudian gimana Bu? Ya diturunkan ya, mau nggak mau seperti ini sampai apakah bentuknya itu firm ya, selesai sampai bentuk yang memang kita harapkan yaitu normal lagi begitu. Nah, itu ya tambahan. Jadi saya takutnya kalian hanya ngebayangin beta, oh ya kayak gitu gampang. Waduh, pas normal. Nah, ternyata punya kesulitan tersendiri. Tadi seperti tadi tetap butuh utak-atik sana sini ya untuk menggabungkan. Aduh, mana nanti yang bisa kita pisahkan mu-nya dan tidak karena mau kita integralkan. Jadi intinya adalah di sini ya, kata kuncinya di baris yang terakhir ini, yaitu ketika kita mau mencari marginalnya harus kita pisahkan yang mengandung mu-nya karena mau diturunkan terhadap si parameternya. Jadi pisahkan yang parameter mengandung parameter yang mana dan yang tidak mengandung parameter yang tidak akan kita taksir itu di mana supaya bisa keluar dulu dari batas integralnya. Begitu ya. Nah, itu dulu berkaitan dengan Bayesian. Ya, silakan ada yang mau bertanya di sesi yang bagian ini. Ibu persilahkan dulu, silakan. Ini Stefan teh nggak masuk itu, Ibu suka ada suggestion ini teh masih di luar kah anak-anaknya? Angelia mau bertanya atau Anthony? Angel? Anthony ada? Dari saya tidak ada pertanyaan, Bu. Oke, cukup jelas Anthony. Anthony, cukup jelas contoh yang normalnya? Oh, iya, Bu. Ya, jadi bisa Anda pelajari lagi ya, Anthony ya, dan juga rekan-rekan yang lain dari tambahan dari beberapa buku di Wakerly, begitu ya. Nah, anak-anak ini tuh masih kelihatan nggak si bukunya? Masih kelihatan? Masih, Bu. Masih ya? Saya tuh suka pindah-pindah dulu layar. Ibu kurang terampil ini, biasanya mindah-mindahinnya. Ya, oke. Nah, saya perlihatkan dulu sekilas ya anak-anak nih di beberapa latihannya gitu ya. Ini Ibu lari dulu ke ini ada latihan 16 berapa ya. Nah, ini seperti binomial gitu ya anak-anak. Sebentar ya Ibu ini dulu. Nah, ini ya. Nih, seperti di 16.7 nih ya, anak-anak ya. Dan 16.8, kan kalau kemarin kita mencoba distribusi Bernoulli, begitu ya, anak-anak. Nah, di sini di 16.7, 8 gitu ya, sebentar. Dan 9, nih ya. Nah, ini ada distribusi yang lain ya. Kalau kita kan udah nyoba kemarin ya, Bernoulli, terus parameternya itu beta, kita buktikan dia posteriornya beta lagi, ya. Nah, di 7 dan 8 ini, nah Y-nya itu binomial di sini ya, terutama yang ya, ini ada binomial ya. Nah, parameternya P. Nah, kemudian gunakan di sini prior dari P-nya itu adalah beta. Nah, dikasih tahu nih parameter alfanya 1 dan 3. Nah, ini menarik ini ya. Nah, tentukan di sini adalah penaksir Bayes untuk P ya, di mana P ini, nah ini proporsi ya, gitu.
Nah, jadi di sini kemudian nanti turunkan min dan variansinya. Nah, ini boleh ya nanti anak-anak coba ya di tutorial ya sebagai tambahan ini 16,7 ini distribusi yang lain. Ya, jadi dari binomial Anda turunkan. Ya, sebetulnya nggak jauh beda ya anak-anak, tapi pasti ada N-nya gitu ya. Karena di sini di binomial ini selain mengandung P-nya, ya itu ada size N yang diketahui. Begitu. Nah, itu satu bentuk distribusi yang lainnya begitu ya. Nah, kemudian barangkali di sini yang agak berbeda nomor 9 ya. Nah, di nomor 9 ini perhatikan sebentar tadi ada geometri tadi anak-anak mana? Nah, ini nih ya. Nah, ini nih. Ya, kita di sini mau melihat satu kejadian sukses pertama kali begitu ya. Nah, di sukses pertama kali ini kita sudah sama-sama belajar ya. Itu tidak lain adalah menggambarkan satu percobaan yang memiliki distribusi geometri. Ya, itu sukses pertama kali ya. Nah, probability suksesnya itu P. Nah, ada yang ingat nggak di sini? Apa bentuk fungsi peluangnya? Ada yang ingat? Geometri anak-anak? Ada yang ingat? Halo, halo? Billy Hansel? Bill? Agak lupa Bu, harus dilihat lagi Bu. Agak lupa, gimana coba pilih. Sukses pertama kali itu kan gini ya, gagal. Nah, terus kemudian sukses, berhenti ya percobaannya ya. Nah, kira-kira gimana nih fungsi peluangnya? Siapa yang ingat dong? Ayo. P-nya gimana? P pangkat berapa? Kayak Bernoulli ya bentuknya ya. P-nya pangkat 1 ya, Bu. Pangkat 1, terus ada 1 min P ya Tara ya. Iya. Nah, 1 min P-nya pangkat berapa ya Tara? Kalau misalnya N-nya mulai dari 1, berarti pangkat N-1. Kalau N-nya mulai dari 0, berarti ya pangkat N. Kalau nggak salah begitu ya. Oke, berarti pangkat banyaknya percobaan X ya, dikurangi 1 ya. Karena satunya udah sukses. Ingat nggak? Nggak ingat. Iya, ada 2 definisi kalau nggak salah. Ya, jadi P pangkat 1 dikalikan 1 min P peluang gagalnya ya. Jadi kalau saya satu kali, misalnya saya punya N percobaan nih. Ya. Kalau sekali saya sukses, berarti kan sisanya saya gagal ya gitu. Jadi P pangkat 1 dikalikan 1 min P, 1 min P itu peluang gagal, sebanyak berapa Bu? Ya sebanyak banyaknya percobaan kurangi 1 kali sukses saya. Gitu, itu fungsi peluangnya ya. Jadi tolong ya harus diingat nih, gimana kalau saya nanti sama Bu Ria nggak ngasih nih ininya. P pangkat 1 dikalikan 1 min P berpangkat X kurang 1. Nah, X-nya nanti jalan ya, tergantung dari banyaknya percobaan. Nah, percobaannya dibatasi nggak? Enggak ya, Tara tidak dibatasi dong. Ya, tidak dibatasi. Pokoknya pertama kali saya sukses, saya berhenti gitu. Itu kalau nggak dibatasi gitu, kalau saya sih memotivasi ya. Jadi artinya sering kali kita gagal, pokoknya suatu saat kita sukses, suatu saat pasti kita akan sukses. Walaupun misalnya sukses kita itu sesudah melakukan 1000 kali mencoba. Ya, itu kalau saya memotivasi ya supaya kita jadi manusia tidak ini gitu ya, tidak putus asa begitu. Nah, itu ya. Jadi fungsi distribusinya harus ada. Gitu ya. Nah, di sini kemudian apa? Berarti si Y-nya itu berdistribusi geometri. Nah, parameternya berdistribusi apa? Si P itu, peluang sukses itu. Ya sama ya, karena tadi P ini masih bicara seberapa besar proporsi sukses dan gagalnya. Nah, maka di sini beta merupakan distribusi
tadi prior conjugate masih tetap untuk si P. Jadi kalau boleh disimpulkan kelihatannya kalau semua ngomongin sukses gagal beta ya yang paling cocok gitu ya. Nah, itu juga informasi ya yang harus selalu kita ingat. Nah, jadi di sini nih kalau di sini kita pilih parameter prior tadi itu berdistribusi beta, parameternya alfa beta. Nah, tunjukkan bahwa nanti distribusi posteriornya itu hanya di sini alfa tambah 1, terus beta tambah 1 kurang 1. Nah, ini N-nya kan jadi 1 begini ya bentuknya. Nah, coba ini bagus ya. Jadi Ibu meminta tadi nomor 7, nomor 9. Nah, ini bisa dicoba ya untuk sebagai tambahan soal yang Bayesian ya, yaitu distribusi binomial dengan parameter prior masih beta. Yang kedua, distribusi geometri Y-nya dengan parameternya masih berdistribusi beta. Jadi biar lancar betanya ya. Betanya kan agak keriting ya anak-anak ya. Nah, ini bisa dicoba. 10 mah pengayaan lah gitu ya. Nah, Anda lihat ini distribusi eksponensial. Nah, kita intip ya. Distribusi parameternya apa? Nah, distribusi yang si parameternya karena masih nanti perkalian dari biasanya alfa sama beta. Kok alfa beta? Kalau eksponensial mah bukan alfa beta ya anak-anak ya. Alfanya 1, betanya yang berbeda ya. Nah, ini masih gamma tuh anak-anak. Use the conjugate gamma. Jadi parameternya itu distribusi priornya adalah gamma. Waduh, gawat. Gamma fungsinya gimana? Harus ingat juga gitu ya. Nah, ini contoh lainnya. Nah, ini dikasih tahu ya. Jadi dia juga nggak kejam ya anak-anak. Nah, dikasih tahu nih fungsi gamanya kayak begini ya. Nah, marginal density-nya tunjukin kayak gini. Nah, terus nanti parameter barunya kayak gini, terus tunjukin estimator bias-nya itu kayak begini. Ya. Nah, itu. Nah, biasanya ini kayak bahan-bahan soal UTS mirip-mirip kayak gini ya anak-anak, poin-poin. Jadi biasanya kami preteli, cari dulu ininya. Nah, dapat poin. Cari dulu ininya. Nah, khawatir nanti anak-anak kalau saya langsung ngasih soalnya, tentukan distribusi posteriornya. Waduh, maaf kan kadang ada aja yang tiba-tiba hilang ya. Aduh, gimana ya nyari distribusi posteriornya, aku nggak ingat. Nah, ini ada langkah-langkahnya seperti ini. Nah, ini contoh yang baik ya. Biasanya saya dengan Bu Ria mengambil tipe seperti ini. Ada satu proses yang harus kalian kerjakan begitu. Ya. Nah, itu saja ya. Jadi tolong nanti untuk yang bias, kemarin kan saya menyampaikannya momen dan maksimum likelihood. Nah, yang bias nanti ditambahkan dari 2 yang utama dengan nanti saya minta Teh Susi mempreteli seperti nomor 16, 10 begitu ya. Tahap per tahap harus dikerjakan begitu. Ya. Itu dari distribusi dari metode Bayes yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan ya. Mudah-mudahan cukup kebayang dari keberagaman distribusi yang kita dapatkan. Oke, selanjutnya saya mau sedikit di sini mereview. Anak-anak udah terlihat di layar masing-masing? Sudah, Bu. Oke. Nah ini saya mau mereview ya bahan-bahan UTS ya. Bab apa saja di sini yang sudah kita bahas begitu ya. Nah, ini saya buatkan beberapa poin-poinnya begitu ya supaya Anda tergambar dan mengingat kembali. Nanti kan tinggal checklist ya. Wah, ini yang mana saja nih yang kalian ingat dan masih lupa. Nah, jadi di sini babnya sebetulnya terdiri dari bab besar ya, bab 5 ya anak-anak ya. Nah, dengan judul distribusi limit. Nah, ini poin-poinnya yang pertama adalah
kita sambil mengingat-ingat lagi ya, anak-anak sambil buka catatannya lagi ya. Nah, itu tentang distribusi sampel ya. Nah, di mana di distribusi sampel ini ya dipelajari distribusi dari rataan sampel ya, kemudian distribusi dari variansi sampel. Sebentar. Ya, jadi ini saya tambahkan distribusi rataan sampel dan variansi sampel ya. Ini kalau tidak salah yang berdistribusi Z ya. Nah, ini distribusi sampelnya yaitu ini yang kemarin mengarah ke distribusi Z ya, normal baku, dan distribusi T student. Nah, kemudian dari variansi sampelnya ya kemarin mengarah ke distribusi Q kuadrat. Ya. Nah, itu tolong dibaca kembali. Nah, yang kedua itu adalah tentang statistik terurut ya. Nah, di mana di sini statistik terurut ya kita nanti akan membangun suatu peubah acak yang bukan yang baru ya, yang kita urutkan dari peubah acak yang ada ya. Jadi di sini saya beri tanda kurung Y1 ya, Y2 Y X1, X kurung 2, X kurung N. Nah, di mana nanti di sini kita akan membentuk di sini statistik urut, biasanya kita beri nama YN. Dia nggak mau sih pakai kurung ya, sebetulnya intinya ya saya mencari yang kurung ini ya. Jadi di sini yang pertama ya, kalian biasanya diminta menentukan fungsi peluang ya dari suatu statistik terurut. Nah, bisa apa saja statistik terurut itu? Nah, bisa minimumnya ya. Di sini saya tulis Y1 ya, karena ini nih statistik terurut ini. Nah, saya bisa juga mencari maksimumnya atau YN ya, atau statistik terkecil kedua Y2 begitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi bisa mencari apapun dari soal ini ya. Nah, itu fungsi peluangnya tentu saja ini fungsi peluang dari statistik terurut yang pakai 3 komponen ya, yaitu fungsi peluang, ada fungsi distribusi, berpangkat sesuatu, ada fungsi komplement dari distribusi itu fungsi survivalnya ya, 1 kurangi F besar berpangkat sesuatu. Nah, itu dari rumus fungsi peluangnya. Nah, kemudian di situ bisa juga nanti Anda secara aplikasinya menghitung peluang ya dari statistik terurut. Jadi misalnya menghitung peluang bahwa Y1-nya atau Y2-nya kurang dari sesuatu gitu ya. Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian yang C itu fungsi peluang gabungan dan fungsi marginal untuk YN. Nah, itu ya. Jadi ini juga merupakan masih berurutan dari yang A ya, selain fungsi peluangnya ya ada fungsi peluang gabungannya gitu, misalnya Y1 dengan Y3 misalnya gitu ya. Tapi ini pada umumnya cukup yang A sih biasanya yang sering kami berikan begitu ya. Nah, kemudian di sini juga kita mencari fungsi peluang F kecil, fungsi distribusi F besar ya dari informasi distribusi yang diketahui. Nah, di sini dulu ya kita pernah mencoba berbagai distribusi dari uniform, eksponensial, kalau nggak salah normal juga pernah kita coba ya. Nah, ini juga harus Anda hafalkan tentu saja ya fungsi peluang dan distribusi dari masing-masing distribusi itu. Nah, yang E di sini mencari distribusi limit dari statistik terurut.
begitu ya. Nah, ini biasanya ya menggabung ya anak-anak yang distribusi limit ini biasanya nanti digabung dengan metode-metode berikut di bawahnya ya tentang konvergen dalam distribusi gitu. Nah, ini salah satu clue-nya saja. Nah, biasanya mencari distribusi limit ini karena tadi informasinya itu ada F kecil, ada F besar. Nah, ini pada umumnya menggunakan di sini teknik fungsi distribusi. Ya, karena sudah terlanjur ini mencari si F besarnya. Ya, jadi ini nanti kita bisa tinggal semacam kayak memindah ruaskan ya anak-anak waktu itu ya, memindah ruaskan supaya bentuknya mengarah ke fungsi si yang sampel acaknya ya. Nah, lalu dilimitkan. Nah, di sini diberikan kata kunci cari F-nya lalu kita limitkan. Nah, ini sudah ada di contoh catatan kuliah diberikan. Nah, yang ketiga, nah ini sekelompok tentang konvergensi. Nah, ini banyak ya konvergensi. Nah, terutama konvergen dalam peluang dan konvergen dalam distribusi. Nah, bagian yang A ini satu kelompok ini adalah mencari konvergen dalam peluang. Ya, ini nih A ini. Ya, jadi ini bicara, saya tuliskan di sini ya. Ini bicara konvergen dalam peluang ya. Nah, ini menggunakan apa? Nah, menggunakan satu definisi ya. Definisi konvergen peluang ya. Dan juga ya ini ketaksamaan Chebyshev. Nah, ketaksamaan Chebyshev ini apa? Nah, intinya adalah Anda menghitung pertama ekspektasinya, kedua variansinya, kemudian substitusikan dalam ketaksamaan Chebyshev-nya yang artinya nanti mengandung epsilon, K, dan sigma-nya. Begitu. Ya, nah itu dimasukkan. Begitu ya. Nah, kemudian diapakan? Sesudah itu ya dilimitkan ya. Nah, ini terakhir kita limitkan. Nah, contoh-contohnya kalau takut lupa ya, lihat lagi ini contoh 512, 513, 515. Ya, dalam membuktikan konvergen dalam peluang, nah di latihan tersebut dengan menggunakan ketaksamaan Chebyshev yang limit sama dengan 1 atau limit sama dengan 0 TA ya, begitu. Nah, yang B ini ingat lagi sifat-sifat kekonvergenan dalam peluang. Nah, ini perhatikan lagi isinya. Ya, isinya tolong bunyi teorema. Jadi ini pernah kami minta dikeluarkan. Buktikan dong kalau ini tambah XN misalnya konvergen peluang ke X, YN konvergen peluang ke Y. Nah, kalau dikaliin jadi konvergen peluang ke XY. Nah, itu gimana ya buktikannya? Nah, itu harus lihat lagi kembali ke catatan dan beberapa kalau tidak ada di catatan yang di buku Hock and Craig begitu ya. Nah, ini biasanya sudah hampir pasti satu ada keluar gitu ya di sifat-sifat konvergen dalam peluang atau konvergen dalam distribusi. Nah, yang C-nya yaitu konvergen dalam distribusi. Nah, ini yang menjadi utamanya ya, yaitu yang tidak lain kita mencari distribusi limit gitu. Nah, apa saja ini biasanya yang sudah kita bahas, yaitu pertama adalah di sini sifat-sifat konvergen dalam distribusi. Ya, gitu. Nah, ini hampir selalu keluar nih pembuktian kalau konvergen dalam peluang, maka konvergen dalam distribusi. Nah, ini saya belum sempat cari. Ada nggak cara lain? Kalau tidak salah kan kita pakai limit kiri, limit kanan ya. Pakai infimum dan supremum. Limit infimum, limit supremum. Limit kiri dan limit bawah dan limit atas ya. Nah, itu diapit pakai teorema apit. Nah, maka dia terbukti gitu. Jadi intinya baca lagi ya di distribusi limit ini sebetulnya kita melimitkan dari fungsi
distribusinya. Begitu. Nah, jadi sifat-sifat konvergen dalam distribusi ini kalau nggak salah, saya nggak menurunkan terlalu detail, tapi ada sekitar 2 teorema yang dibuktikan di Hawk and Craig gitu ya. Nah, ini di buku Hawk saya tulis seperti itu. Nah, kemudian di sini suatu distribusi itu konvergen ke distribusi yang lain. Nah, ini contoh kita pernah coba, yaitu kalau di distribusi uniform, kalau nggak salah 0,1 apa 0 theta ya anak-anak, 0 theta kalau nggak salah ya. Nah, itu akan distribusi limitnya itu ke distribusi eksponensial. Nah, ini bisa Anda lihat di contoh 524 halaman 298. Ya, nah saya ingatkan kembali gimana sih cara-caranya. Nah, pertama itu kan diketahui distribusi uniform nih 0 sampai theta ya. Nah, itu cari fx-nya gitu ya. Dicari fungsi distribusinya. Nah, kemudian karena ada pemisalan YN itu adalah maksimum dari XN, nah maka kita semacam mencari statistik terurut maksimum. Ya, nah di sini dengan menuliskan fungsi peluang marginal GYN-nya gitu ya. Nah, kemudian kita mencari fungsi distribusi G besar dari YN. Nah, lalu tambah lagi persoalannya. Yang dicari distribusinya bukan YN, tetapi ZN. Ya, di mana ZN ini adalah fungsi transformasi dari fungsi maksimum tadi. Gitu ya. Jadi YN-nya dulu yang dicari dulu fungsinya, baru kita dapat ZN. Nah, untuk dapat YN karena ini statistik terurut, ya maklum kita butuh lagi informasi nomor 2 ya, anak-anak nih, nomor 2. Ya, nomor 2 tentang statistik maksimum. Nah, maka di sini ya untuk mencari ZN ini di mana dia adalah fungsi dari YN. Nah, di mana fungsi dari YN ini itu adalah N dikalikan theta min YN ya. Nah, maka di sini kita bisa membentuk fungsi fZN ini dari fungsi YN-nya. Jadi ini kalau yang tidak salah kita pindah-pindahin ya anak-anak sampai dapat di dalam YN-nya gitu. Nah, sesudah itu baru kita limitkan fungsi fZN ini karena namanya juga distribusi limit ya gitu. Maka hasil akhirnya lah nanti yang kita deg-degan ya. Waduh, ngikuti suatu distribusi atau tidak. Karena itu pun kita harus hafal berarti bentuk fungsi distribusinya. Gitu ya, harus hafal nih gitu setidaknya bentuk umum dari berbagai macam distribusi. Nah, yang D, nah ini terbatas dalam peluang ya, ini bisa dibaca secara teoritisnya. Nah, yang E itu pun sama ya. Metode delta ini merupakan satu metode untuk mencari distribusi asimptotik atau distribusi limit dari suatu peubah acak. Ya. Nah, di sini intinya adalah memilih ya fungsi dari GYN. Nah, itu fungsinya mau apa? Yang terpenting adalah pada metode delta ini fungsinya harus kontinu. Jadi bisa dikuadratin, bisa diakarkan, bisa pangkat 3, bisa log gitu ya. Nah, artinya kita memasukkan fungsi-fungsi yang kontinu. Nah, maka di sini kita perhatikan, nah ini latihan 15 ya. Ini saya motoin sih waktu itu ya. Ini hapus dulu ya mungkin anak-anak. Gak tahu harusnya ada sih karena saya nerangkan ya metode delta itu. Nah, ini mencari ekspektasi dari ZN, variansi dari ZN ya, kemudian ada standarisasi pembakuan. Jadi intinya pada metode delta ini ya kita menentukan
ekspektasi dan variansi karena arahnya akan kita bakukan. Makanya selalu dengan metode delta ini nanti larinya adalah ke suatu distribusi normal lagi, yaitu normal baku. Karena setiap sipe ubah acak yang baru Zn itu kita kurangi rata-rata dan dibagi dengan standar deviasinya. Nah, biasanya Anda ingat nanti yang perlu diingat di sini bunyi metode deltanya ya anak-anak, yang kalau tidak salah dia nanti distribusi normal, rata-ratanya 0 ya anak-anak, variansinya yang pakai fungsi G-nya ya gitu. Jadi di sini nanti kalian harus lihat kembali metode delta ini. Tahun lalu saya sama Buria mengeluarkan metode delta itu, tapi bukan menjadi inti, jadi dia sebagai tambahan di suatu ABC-nya gitu ya, pembanding dari metode fungsi distribusi yang kita tanyakan begitu. Nah, yang F, nah ini yang banyak dicintai nih sama mahasiswa ngerjainnya. Jadi biasanya saya harus nyebutin nih sama Buria, pakai fungsi distribusi ya, karena kalau nggak pakai itu anak-anak langsung larinya ke fungsi pembangkit momen ini. Nah, jadi teknik fungsi pembangkit momen FPM ini ya, di sini MT. Nah, ini saya tuliskan sebagai cara lain untuk membuktikan konvergen dalam distribusi. Nah, biasanya kami memberikan secara umum ya distribusi-distribusi yang sering dipakai. Nah, fungsi pembangkit momennya kami kasihkan gitu. Ya, jadi kan biasanya ujiannya close book ya, UTS itu close ya, bukan open. Jadi harus di kami berikan biasanya khusus MT untuk berbagai macam distribusi. Nah, kemudian yang keempat, nah ini pernah kami keluarkan di isian singkat ya, jenis-jenis konvergen yang lebih umum. Nah, ini maksudnya apa Bu? Yaitu kaitan dari berbagai macam jenis konvergensi. Nah, masih ingat ya yang ada bagan-bagan itu. Nah, kalau kuat, kalau lemah. Nah, itu kan kita pernah membuktikan ya, kalau nggak salah konvergen dalam peluang teh apa anak-anak? Kuat apa lemah? Halo? Ada yang masih ingat? Lemah, Bu. Lemah ya? Tara ya? Lemah ya? Jadi yang konvergen dalam peluang merupakan konvergen lemah. Nah, apalagi kalau ke konvergen dalam distribusi. Karena kalau dia konvergen peluang, maka konvergen dalam distribusi. Jadi konvergen dalam distribusi itu lebih lemah dibanding konvergen dalam peluang. Nah, itu ada pernah kami tanyakan, tapi pada isian singkat. Jadi kami hanya ingin mengetahui pemahaman kalian berkaitan dengan jenis-jenis konvergensi. Nah, yang kelima, nah ini juga teorema limit pusat ya. Nah, ini aproksimasi distribusi binomial ke normal. Nah, ini bisa kalian lihat pada contoh 533. Nah, ini kalau itu waktu itu pernah saya fotokan, tapi maksudnya ini fotokan waktu yang tahun lalu ya, tapi kalian tinggal lihat di sini di contoh 533 begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan konvergensi. Nah, bagian di inferensi statistika ya, ini kan kita memuat taksiran titik dan juga taksiran selang. Nah, di sini macam-macam metode penaksiran itu Anda tahulah keunggulan, kelemahannya ya, dapat memberi contoh. Nah, ini biasanya di isian singkat. Nah, kalau pada isian panjangnya, nah biasanya kita mengawinkan beberapa metode. Jadi seperti di sini, pada metode momen untuk menaksir suatu titik ya, itu adalah mencari momen sampel dan populasi. Nah, nanti kita samakan. Nah, ini yang kemarin kita review sedikit pada contoh-contoh ya. Nah, saya ingin Anda paham itu ya, menyamakan momen sampel, momen ke-1, momen kedua dari sampel dengan momen ke-1 dan momen kedua dari populasi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu metode LM atau likelihood maksimum ya.
Nah, ini intinya adalah sama ya, menaksir parameter untuk si theta. Nah, ini cara-caranya kita review sedikit, yaitu mencari fungsi peluang gabungan dari Xn. Nah, syaratnya harus saling bebas sama identik ya. Gitu. Jadi tinggal kita kalikan sebetulnya perkalian dari fungsi peluangnya. Nah, kemudian mencari fungsi likelihood L theta ya. Nah, tentu saja di sini sebagai catatan gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan log likelihood ya. Itu biasanya L kecil ya, anak-anak ya. Log dari fungsi L besar supaya nanti mudah dalam penurunannya. Nah, ini ya L kecil. Nah, kemudian memaksimumkan fungsi likelihood ya terhadap parameternya. Ya, paling di sini jangan lupa cek turunan keduanya. Gitu ya. Nah, kemudian dari fungsi likelihood itu ya di sini pasti sudah dapat taksiran LM-nya. Nah, biasanya ada tambahan yaitu meminta bagaimana sifat ketakbiasan ya dari si penaksir theta topi itu ya. Nah, tak bias itu jika ekspektasi dari tetanya ya sama dengan theta itu sendiri gitu ya. Jadi tidak ada perubahan. Nah, ya itu dari metode likelihood maksimum. Nah, sekarang dari metode Bayesian. Nah, di metode Bayesian ini yang tadi ya terakhir kita bahas ya, cari distribusi bersyarat begitu ya. Kemudian menentukan distribusi prior ya dengan melihat sifat-sifat dari theta. Kemudian cari peluang gabungan, cari distribusi bersyarat. Ada yang kurang nggak ini anak-anak? Ada ya? Apa coba? Ada yang kurang anak-anak? Habis cari peluang gabungan, cari apa? Peluang marginal. Peluang marginal untuk ya. Nah, cari fungsi peluang marginal untuk X ya. Nah, kemudian cari distribusi bersyarat theta ya terhadap si X-nya sebagai distribusi posterior dari theta. Nah, belum selesai ya. Nah, di sini biasanya itu baru distribusi ya. Di sini cari penaksir Bayes. Ya, yaitu di sini tidak lain adalah A, B. Baru ini yang terakhir ya. Hitung ekspektasi dan variansi. Nah, ini plus-plusnya. Ya, jadi kalau udah diketahui distribusi posteriornya, kita bisa menghitung ekspektasi variansinya. Nggak usah pakai cara panjang sebetulnya anak-anaknya. Jadi misalnya integral X kalikan peluang X. Aduh, pas kalau distribusinya beta sakit kepala juga. Kayak tadi Bu, boleh nggak Bu langsung pakai alfa dibagi alfa tambah beta? Nggak apa-apa ya. Gitu, asal tadi sudah diketahui sebetulnya itu kan di TP sudah. Jadi di sini kami tidak bahasanya tidak meminta Anda menguraikan kembali gitu ya. Jadi kalau misalnya eksponensial kan udah tahu alfa kali beta, variansinya alfa kali beta dikuadratin gitu ya. Itu eksponensial atau gamma ya secara umum gitu. Nah, kemudian ini ada selang kepercayaan untuk rataan dan variansi. Kemudian juga ada selang kepercayaan untuk proporsi. Nah, ini pernah ya saya berikan. Coba diingat-ingat lagi nanti catatannya yang mana, Bu, gitu. Nah, ini dari catatan. Nah, 4, 5, 6 ini saya tandai warna berbeda karena ini termasuk yang bagian-bagian baru ya. Jadi Anda harus agak perhatian di bagian sini karena biasanya kan baru jadi agak tertinggal. Terbalik Bu, malah yang lama udah ketinggal ya, yang ini masih hangat-hangat ingat gitu. Nah,
ini ada beberapa contoh soalnya, jadi kalau nanti saya tidak keburu gitu ya. Nah, ini bisa Anda coba begitu ya, atau misalnya nanti di tutorial Anda bisa mencoba kembali gitu ya soal-soal yang diberikan. Ada berapa ya? Ada banyak tuh anak-anak ya. Nah, ini ada banyak. Ada yang beberapa mungkin sudah dibahas oleh Teh Susi juga gitu ya. Nah, ini ada beberapa juga yang saya salin dari contoh-contoh UTS. Nah, coba kita perhatikan sekilas ya. Jadi nanti kalau tidak sempat dibahas ya, maksudnya bisa saat kuliah sambil menunggu UTS yang akan datang atau di tutorial. Nah, ini agak ini ya, contoh soal ini agak beragam ya. Jadi ada yang di isian pendek dan ada di isian panjang. Nah, misalkan di sini ya sebutkan 4 sifat-sifat dalam konvergen peluang ya. Nah, ini Anda harus tahu misalnya sifat-sifat dalam teorema-teoremanya ya. Jadi misalnya kalau ditambahkan dua peubah acak atau barisan acak Anda tambahkan, kemudian Anda kalikan, kemudian dikalikan dengan suatu dengan suatu konstanta ya. Kemudian yang keempat itu biasanya ditransformasi ya, dikenakan suatu fungsi yang kontinu, pasti dia konvergen juga dalam peluang. Ya, nah ini kemudian biasanya suka ada buktikan salah satu teoremanya gitu ya. Bisa yang mana saja kalau tidak diminta khusus, dan ada contoh sehari-hari. Nah, ini contoh sehari-hari opennya sebetulnya bisa apa saja. Nah, nomor 2 nih masih di isian singkat ya. Nah, itu biasanya berkaitan dengan menentukan distribusi limit ya dari suatu peubah acak Xn. Nah, ini biasanya ada dua pendekatan. Ada dengan fungsi distribusi, ada juga dengan fungsi pembangkit momen. Nah, ini biasanya diminta Anda membedakan ya, apa yang utamanya berbeda dari kedua metode ini begitu ya. Jadi bisa jadi kelemahan dan kekurangannya ya. Kemudian seperti misalnya kelebihannya apa kalau di metode momen. Nah, metode momen itu kan fungsi pembangkit momen itu unik ya, gitu, tunggal. Jadi kalau fungsi pembangkit momennya itu ya udah itu distribusinya gitu ya. Nah, itu salah satu begitu ya. Nah, ini idenya apa? Nah, kemudian nomor 3 nih, ini juga nanyain tentang teori limit pusat yang kalau N-nya menuju tak terhingga ya, anak-anak. Nah, itu pasti mendekati distribusi normal baku begitu. Nah, ini bunyinya ya menjelaskan lebih ke arah TLP, kemudian penggunaannya apa. Nah, ya ini Anda bisa cerita ya, misalnya yang pakai TLP itu seperti misalnya distribusi binomial, misalnya ya N-nya terus kita perbesar, ditambah ya N-nya, nah itu nanti akan dihampiri atau didekati dengan distribusi normal. Nah, itu contoh penggunaannya. Nah, yang keempat nih, ini juga salah satu, nah ini biasanya di esai panjang ya. Nah, ini untuk ini anak-anak ya, ini statistik terurut ya, contoh statistik terurut. Nah, ini bisa diberikan distribusi apapun. Nah, ini dulu saya ingat tahun lalu di kelas Buria nih sempat dibahas ya, anak-anak diminta menggambar. Nah, terus cari mediannya, berarti mencari dalam arti Y2 ya, nih yang B-nya ya, mencari Y2 kalau kita punya Y1, Y2, Y3. Nah, ini latihan gimana cari Y2. Berarti N faktorialnya 3 faktorial ya. Kan di sini udah ditentukan dari 3 keluarga begitu. Nah, yang C-nya aplikasinya gitu ya. Diketahui dulu distribusi dari mediannya, terus mencari peluang bahwa dia tidak lebih atau dengan kata arti kurang dari 75 jam. Nah, gitu. Nah, ini hati-hati nih agak andat juga ya. 75 jam itu satuan di atasnya kok
supportnya 0,1, 1,2 ya gitu. Ini dalam satuan 100 jam begitu ya. Jadi harus ada konversi. Jadi di sini 75 bagi 100 3/4. Nah 3/4 itu di sini di 0,1 ya begitu. Nah itu. Nah ini nomor 6 ya. Ini sudah saya bilang hampir pasti keluar terus ini ya, membuktikan kalau dia konvergen dalam peluang maka dia konvergen dalam distribusi. Nah kemudian nomor 7. Nah nomor 7 ini aplikasi dari contoh yang membuktikan konvergen dalam peluang. Nah berarti ini pakai apa anak-anak tadi? Pakai apa? Halo? Pakai apa metodenya? Hah? Chebyshev. Chebyshev ya. Berarti Anda harus cari dulu ekspektasi sama variansinya. Baru nanti buktikan limitnya. Begitu ya. Mengikuti Chebyshev yang tadi langkah-langkah di atas saya sampaikan. Nah, terus ini apa nih anak-anak? Ini bagian sampel ya. Nah ini bagian membuktikan peluang juga. Tapi menggunakan distribusi sampel ya, jadi ada kawinan dengan yang bagian yang tadi ya, distribusi sampel ya. Nah, ini bisa nanti dicoba. Nah ini apa ini anak-anak ini? Nah ini cari distribusi limit ya, tapi dari distribusi Poisson. Nah diminta mencari distribusi limit. Nah, kalau nggak salah anak-anak di nomor 9 ini apa ya bahasanya nggak terlalu mudah nih. Jadi anak-anak banyak yang di pas bagian A itu lebih mudah menggunakan kalau nggak disebutin nih, misalnya Ibu kan tidak nyebutin ya ini distribusi limitnya pakai cara apa. Ya, jadi boleh sebetulnya kalian mau pakai fungsi distribusinya atau pakai fungsi FPM ya, fungsi pembangkit momen. Nah, kebanyakan dari mahasiswa yang lalu itu dia pakai fungsi distribusi nggak beres gitu. Ada panjang karena kalau tidak salah ada satu faktor yang diuraikan pakai deret Taylor-nya agak ngejelimet gitu ya. Nah tapi ada literatur yang membuktikan ini, bukan di buku Hock and Craig bukan ya, dari buku yang lain. Nah itu ada yang dia dari distribusi Poisson, nanti kita buktikan bahwa dia berdistribusi sesuatu ya, normal kalau nggak salah ya. Nah itu yang bagian B-nya metode delta tuh dipakai ya. Nah itu salah satu contoh soal distribusi limit. Nah yang nomor 10 ini masih distribusi limit. Ini harusnya nggak terlalu sulit ya, karena di sini pakai FPM nih. Kalau udah dikasih tahu begini nih, berarti nomor 10 pakai fungsi pembangkit momen ya, karena sudah diketahui nih Zn-nya seperti itu. Berarti tinggal mencari YN-nya gitu ya. Nah, bagian yang 11, nah ini selang kepercayaan ya, anak-anak. Ini contohnya dari selang kepercayaan untuk mu ya, yang kiri dan kanannya harus ada begitu ya, dihampiri di sini dia normal ya. Berarti lebih ke kalau diketahui si variansinya berarti pakai si Z-nya ya, pakai tabel Z gitu. Nah, di nomor 12, nah ini distribusi apa ini? Nah, ini yang tadi Tara ya, kalau nggak salah bilangnya. Distribusi apa ini Tara? Geometrik. Geometri. Disebutin nggak di situ? Di soal? Nggak ya? Oh, tidak. Enggak ya? Nah, ini kalian harus ngeh. Nah, ini nggak disebutin nih. Ya, tidak disebutkan oleh kami bahwa dia distribusi geometri. Ya, tetapi kalau Anda melihat fungsi peluangnya di sini ya, P pangkat 1, 1 min P, Y min 1, dan dikuatkan dengan kalimat di atasnya gitu ya. Nih, banyak klaim yang datang di suatu perusahaan asuransi kesehatan hingga ditemukan pertama kali
klaim yang merupakan kasus COVID. Nah, gitu ya. Nah, ini artinya suksesnya adalah ketika klaim yang diajukan itu COVID gitu. Jadi kan bisa aja ya klaim orang sakit bukan COVID. Nah, pertama kali ditemukan COVID, nah itu yang dicatat. Nah, ini kan geometri gitu, sukses pertama kali ya. Nah, ini nggak dibilangin ya, jadi harus ngeh kalian ya. Nah, kemudian di sini diminta menaksir si P gitu. Waduh, Bu, itu sama-sama panjang, Bu, metodenya. Kalau pakai momen mah, aduh, agak lega ya pakai metode momen nih. Nah, ini kami pernah ngeluarkan dalam 2 tahun berturut-turut ya, beda pengajar juga gitu. Nah, ini kawinan, ada yang bandingin metode momen dan MLE. Waduh, kalau udah kayak gitu agak lega ya anak-anak ya. Cuma kalau pakai metode Bayes, waduh, P-nya berarti pakai beta yang lalu dong gitu ya. Ini yang contoh yang tadi saya 16:9 ya anak-anak ya yang geometri ya. Nah, jadi di sini anak-anak perhatikan. Nah, biasanya kami ini cukup isian panjang yang cukup gemuk gitu ya, karena Anda harus menguraikan dulu pakai metode MLE seperti apa P-topinya. Nah, kemudian metode Bayes juga seperti apa gitu prosedurnya ya. Dan kemudian yang C-nya bandingkan hasil A dan B. Nah, sebetulnya A dan B itu udah ketahuan sih. Bekal besaran yang mana? Nah, Bayes atau yang ini? Tara punya feeling besaran yang mana? Tara, Bayes atau yang maksimum likelihood? Mungkin bias kok. Bayes ya, kenapa coba? Karena Bayes itu tambahannya. Iya. Ya, penambahan dari yang P topi MLE dan ditambah dengan yang ekspektasi dari priornya gitu ya. Jadi sebetulnya bandingkan A dan B itu semacam kayak gini sih. Tinggal kita tadi ya mencari hubungan sebetulnya ya, bisa memanfaatkan informasi yang tadi ya, hubungan antara dua penaksir itu. Ya, nah ini beri komentar Anda. Jadi mungkin ya tidak terlalu panjang ini bagian C ini ya. Jadi biasanya uraikan dikit mungkin berapa baris. Nah, Anda bisa membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil begitu. Nah, ini contoh ya dari soal-soal yang pernah keluar. Jadi nanti bisa kalian coba begitu ya sebagai latihan lebih detailnya ya. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini ya, berkaitan dengan review beberapa materi yang sudah kita berikan dan juga di sini contoh-contoh soal yang pernah kami keluarkan. Ya, nanti saya akan berikan ini PDF-nya begitu ya di MS Team dan juga di grup WA begitu. Ya. Oke, itu saja dulu ya anak-anak dari Ibu. Nah, barangkali besok jadwal biasa ya, tutorial barangkali anak-anak ya. Ya. Dan nanti disepakati kembali ya dengan Teh Susi ya. Baik, itu dulu dari Ibu ya, tetap jaga kesehatan ya untuk kalian semua, mudah-mudahan lancar juga ya ujian-ujiannya. Baik, Ibu tutup ya, selamat siang menjelang sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini nanti bakal di-share nggak ya, Bu? Oh iya, di-share lah PDF-nya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, ya, selalu Ibu share. Nanti kalau nggak di-share, Ibu ditanyain aja sama siapa? Azeila. Ya, atau sama Teh Susi biasanya. Bu, di-share Bu ininya gitu ya. Oke. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.